Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah terus menjadi bahagian kita semua. Saudara-saudara, kita siapkan hati kita bersekutu dengan Tuhan lewat renungan malam saat ini, Kamis 6 Agustus 2020. Kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Layaklah bagimu pujian, syukur dan hormat kami persembahkan ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan terus-menerus menuntun dan memberkati kami di dalam sepanjang kehidupan kami. Terlebih di hari ini dari pagi hingga malam kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan. Dan malam ini kami rindu untuk membaca, mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami dan kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu. Agar kami dapat mengerti dan memahami maksud firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 3 ayat 21 dan ayat 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara-saudara, kita akan mengambil perbandingan di sini, Yesus dan Adam. Saudara-saudara, setelah Yohanes menunjuk kepada Mesias, kini giliran Lukas si penulis Injil memperkenalkan sosok Mesias itu. 3 perikop berturut-turut dalam Lukas pasal 3 ayat 21 sampai dengan 22, pasal 3 ayat 23 sampai 38 dan pasal 4 ayat 1 sampai 13. Berisi perkenalan perdana mengenai Mesias dalam diri Yesus. Perkenalan itu dimulai dengan peristiwa pembaptisan Yesus yang sekaligus menjadi ajang penyataan dari Allah mengenai pelayanan Yesus sebagai Mesias. Sebenarnya Yesus tidak perlu dibaptis karena dia tidak berdosa. Namun dengan dibaptis Yesus menyamakan dirinya dengan manusia berdosa yang harus dia tebus. Maka pembaptisan Yesus, saudara, merupakan tanda bahwa karya mesianik untuk menyelamatkan manusia sudah dimulai. Pembaptisan ini diperkenankan Allah Bapa sehingga Bapa menyatakan engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan dalam ayat yang ke-22 pembacaan kita. Dan Roh Kudus dalam wujud burung merpati turun ke atas Yesus sebagai simbol pengurapan Allah atas jabatan mesianik Yesus. Identifikasi Yesus dengan manusia berdosa dipaparkan Lukas melalui silsilah Yesus yang berakar pada 3 tokoh utama, yakni Daud, Abraham, dan Adam. Dengan berakar pada Daud dan Abraham, Yesus dibuktikan sebagai keturunan Israel sejati, bahkan keturunan raja, sejalan dengan silsilah Yesus yang disusun oleh Matius dalam Matius pasal 1 ayat 1. Berakar pada Adam menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia sejati yang berbagian dengan penciptaan pertama, yakni anak Allah. Maka kisah Yesus bukanlah dongeng atau hayalan semata, melainkan kisah seorang anak manusia sejati yang hadir di dalam sejarah. Dia ada sebagai keturunan dari orang-orang atau tokoh-tokoh yang pernah ada, namun berbeda dari manusia-manusia lainnya. Ia tidaklah berbuat dosa. Dan bila dibandingkan dengan Adam, maka kita akan melihat
suatu kontras. Adam, sang manusia pertama, telah jatuh ke dalam dosa dan membuat umat manusia tercemar dosa dan menerima maut sebagai upah dosa itu. Namun Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib menawarkan keselamatan dari hukuman dosa jika manusia mau percaya kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita melihat Yesus sebagai Mesias dalam hidup kita, penyelamat hidup kita. Dan kita mampu ketika Roh Kudus terus berkarya dalam hati kita, sehingga kita sungguh-sungguh menerimanya sebagai Mesias, Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah namamu Allah, Bapa di dalam kerajaan sorga. Engkau Allah, Mesias, Juru Selamat kami. Di dalam Kristus Yesus kami terus percaya dan yakin perkara-perkara yang ajaib Engkau nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Dan selaku orang-orang yang percaya dan berpengharapan kepadamu, kami tetap yakin akan kuasa-Mu. Malam ini kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami dan sucikanlah kami, agar kami sungguh-sungguh melihat Yesus sebagai Mesias atas kehidupan kami orang-orang yang percaya. Bapa di surga, kami berdoa untuk pergumulan yang sedang mendera bangsa bahkan dunia ini. Masih sedang berlangsung pandemi COVID-19, bencana yang terjadi beberapa hari, bahkan minggu yang lalu di Masambah. Bencana kemanusiaan sungguh mengusik hati nurani kami untuk saling menguatkan satu dengan yang lain dalam doa dan pengharapan, bahkan karya. Tuhan kuatkan dan mampukan umat-Mu yang menjadi korban dalam bencana banjir ini. Biar Roh Kudus terus hadir di sana, memberikan kekuatan kepada mereka. Bapa di surga, pimpin dan sertai seluruh jemaat-Mu dalam segenap hidup mereka. Ketika mereka berada di rumah, berada di perjalanan, bahkan di tempat kerja. Karya penyelamatan Tuhan terus nyata atas mereka. Tuhan menjaga tubuh, jiwa, dan nyawa mereka terpelihara sempurna dalam tangan kasih setia Tuhan. Berkati segala rencana-rencana kami, segala usaha kami. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan, bahkan dalam segenap hidup mereka. Di tengah-tengah tantangan yang selalu orang-orang masa depan anak-anak kami. Kami percaya Tuhan menjaga, melindungi mereka. Masuklah bersama-sama dengan kami Tuhan melalui malam ini. Sehingga malam ini kami dapat beristirahat dalam tuntunan dan pertolongan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati. Selamat malam.